Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi beberapa video-video tentang sepak bola Indonesia yang sudah saya rangkum. Di antaranya ada penolakan Malaysia terhadap turnamen mini yang akan digelar oleh PSSI ya. Ini semakin ramai teman-teman. Oke, sebelum melanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe now, dan kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama, guys. Cuma turnamen mini, 3 negara, Garuda siap, Lebanon oke, Malaysia malah ngelak pakai gaya, katanya nggak selevel, padahal ranking mereka di mana? 123 lawan 130, kita di depan, mereka di bawah, tapi suara mereka lebih nyaring dari fakta. Kita diem bukan karena kalah, tapi karena paham, nggak semua suara layak dijawab. Garuda nggak lari, kita ngunci formasi, mereka sibuk nyindir, kita sibuk berbenah diri. Sombong itu boleh, kalau ada isi, kalau kosong, jadi kayak botol nyaring tiap dibanting. Malaysia nolak nggak masalah, kita nggak butuh stempel dari tetangga, karena kita bangun dengan kerja, bukan dengan banyak gaya. Kalau suatu saat ketemu, nggak perlu debat, biar kaki yang bicara, biar bola yang jawab. Ranking memang bukan segalanya, tapi cukup buat buka mata. Yang katanya nggak selevel, ternyata malah ada di bawah. Garuda bukan burung hias, kita terbang bukan buat pamer, tapi buat nyusun langit baru, biar sejarah jadi saksi, kita bisa tanpa banyak suara. Sudah bagus-bagus diundang ya, sudah bagus-bagus kita baik-baik sama mereka mau mengundang di mini turnamen ini, malah ngomongnya macam-macam. Indonesia sudah, memang kalau misalnya urusan level ya, Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Apalagi sekarang Indonesia di pencapaian di round 3 ini cukup bagus ya, dengan 9 poin. Sementara mereka lolos Piala Asia aja enggak gitu. Indonesia kan udah nunggu mereka ya. Indonesia sudah nggak usah ikut-ikutan lagi dengan yang namanya kualifikasi Piala Asia. Sementara mereka masih eh, baru mau ikut kualifikasi Piala Asia aja udah sok-sokan menolak gitu. Padahal Indonesia tuh bukan karena Malaysia tuh jauh lebih baik ya, karena Indonesia menghargai, menghormati mereka tuh sebagai tetangga. Sebenarnya Indonesia tuh tidak perlu pengakuan ya dari Malaysia. Semua orang tahu, bahkan Vietnam sama Thailand pun mengakui pencapaian Indonesia itu jauh lebih baik daripada mereka. Nah, sementara ini mereka sok-sokan menolak gitu. Padahal hatinya ingin pengen itu, bahkan sudah dari dulu mereka mengajak Indonesia untuk melakukan friendly match, tapi eh, waktunya belum ada. Sekarang ada kesempatan, mereka ngomongnya seperti itu. Kurang ajar banget ya. Ternyata, perbandingan harga tiket pertandingan timnas Indonesia dan timnas Malaysia sangat jauh berbeda. Di pertandingan terakhir timnas Indonesia versus Bahrain misalnya, harga tiket termahal di pertandingan itu mencapai Rp1.750.000 dan termurah ada di harga Rp300.000. Semua tiket itu terjual habis, sehingga Stadion GBK pada malam itu dihadiri hampir 70.000 pasang mata. Berbanding terbalik dengan pertandingan terakhir timnas Malaysia versus Nepal yang harga tiketnya hanya Rp40 atau sekitar Rp150.000. Walaupun harga tiket bisa dibilang sangat murah, ternyata tidak menjamin antusias para supporternya. Saat itu Stadion Sultan Ibrahim hanya dihadiri 7.000 lebih pasang mata. Jadi jangan pernah ngebandingin loyalitas supporter timnas dengan negara tetangga. Hanya dihadiri 7.000 penonton aja udah bangga ya. Indonesia dihadiri 70.000 penonton, 10%-nya. Sementara mereka kesombongannya sudah menyundul langit. Itu kesombongan benar Malaysia itu benar-benar tinggi hati. Ini udah kelewatan, berlebihan, udah nggak bisa dibiarin guys. Baru aja Yance Sayuri bikin story lagi guys. Kali ini anaknya udah nggak masuk akal. Ini orang-orang ini nih nggak ngerti lagi gue, nggak punya hati nurani, apa emang nggak punya pikiran atau gimana, gue nggak ngerti lagi. Bisa-bisanya nyerang anak bayi. Dan coba lihat reaksi yang sangat wajar. Kak Yance bilang boleh pakai saya boleh, tapi please jangan bawa anak saya. Gue bisa ngerasain apa yang dirasain sama Kak Yance. Please lah, kalian tahu kan harus ngapain sama orang-orang ini. Nggak ngerti lagi guys. Semoga aja diusut deh, dapat keadilan. Ya, untuk Kak Yance sabar. Kita ada di pihak Kak Yance. Gimana guys? Pendapat kalian? Komentarnya sikat. Ini tidak patut untuk dicontoh teman-teman. Rasisme ini sudah kelewatan ya, apalagi ini membawa keluarganya itu
anak-anaknya Yance Sayuri ya. Indonesia itu sepak bola itu menyatukan ya, bukan malah memecah belah dengan rasisme yang tidak berguna itu. Stop rasis teman-teman, jangan sampai eh, menyerang personal ya. Kalau sepak bola itu di sepak bola aja, nggak usah menyerang personal. Apalagi ini sudah menyerang keluarga ya. Kasihan. Stop rasis. Jangan sampai seperti itu. Trauma dengan gilanya supporter Indonesia, Dragan Talajic sampai bilang gini ke media Bahrain, mengungkapkan pengalaman traumatisnya setelah menghadapi timnas Indonesia. Talajic mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia adalah yang paling menakutkan yang pernah ia alami sepanjang karir kepelatihannya. Menurutnya, suara gemuruh yang ditimbulkan oleh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih terus terngiang di telinganya hingga saat ini. Apalagi, pada pertandingan tersebut, supporter timnas Indonesia menangkap koreografi raksasa bergambar Garuda dengan tulisan "Show Your Dignity", tunjukkan martabatmu. Selain itu, ia mengakui bahwa timnas Bahrain sangat kesulitan menghadapi tekanan supporter Indonesia yang tanpa henti meneriakkan yel-yel khas mereka sepanjang pertandingan. Kekuatan supporter timnas Indonesia sangat mengerikan. Dalam pernyataannya kepada media Bahrain, Dragan Talajic tidak segan-segan memuji fanatisme dan loyalitas supporter Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa atmosfer di SUGBK benar-benar membuatnya ketakutan. Saya akui, kekuatan supporter timnas Indonesia sangat mengerikan. Fanatisme pendukung timnas Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain ya. Fanatisme Indonesia sudah paling istimewa, beda dengan di negara-negara lain. Sampai Dragan Talajic aja trauma kalau misalnya harus berhadapan lagi dengan Indonesia. Suara gemuruhnya, nyanyinya, segala macam, loyalitasnya sudah paling top lah. Sudah tidak ada duanya itu di Asia ya, apalagi di Asia Tenggara itu sudah paling mewah, paling hebat. Mark Klok berharap jajaran pelatih timnas Indonesia menonton pertandingan Persib Bandung. Yaps, Kapten Persib Bandung ini menyimpan harapan besar kepada jajaran pelatih timnas Indonesia agar bisa menyaksikan pertandingan Persib Bandung, baik secara langsung ataupun dari TV. Ya, semoga jajaran pelatih timnas Indonesia nonton di televisi, dalam kurung para pemain Persib, dan semoga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Dari pernyataannya ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dia ingin kembali bermain bersama timnas Indonesia. Karena Mark Klok menilai dirinya itu masih bisa bersaing di skuad timnas Indonesia. Begitu juga dengan para pemain Persib Bandung lainnya. Apalagi seperti yang kita tahu, Persib Bandung sudah hampir dipastikan 90% menjadi juara BRI Liga 1 musim ini. Tapi memang masih menjadi pertanyaan besar, kenapa jajaran pelatih timnas Indonesia tidak tertarik menonton pertandingan Persib Bandung yang notabene menjadi tim juara BRI Liga 1 musim ini. Dan kira-kira siapa aja nih pemain Persib Bandung yang layak dipanggil ke timnas Indonesia menurut kalian? Ya, tidak ada salahnya juga ya kalau misalnya jajaran pelatih timnas Indonesia memantau pertandingan Persib Bandung melawan tim mana aja. Yang penting datang hadir ke stadion memantau para pemain yang berlaga di stadion. Apa salahnya juga gitu. Kali ini Persib masih ada di urutan pertama ya dengan 64 poin dan tinggal menunggu 2 poin lagi Persib bisa jadi juara. Dan Persib baru kalah 3 kali ya, yang terakhir kali kemarin melawan Maluku United. Dengan pencapaian itu berarti Persib ya memang masih yang terbaik itu di Liga 1 ini. Tapi kenapa jajaran pelatih tidak mau menghadiri atau melihat pertandingan Persib Bandung ini, teman-teman? Lu pada udah tahu berita ini belum sih, Boy? Gue nggak tahu ini berita udah tersebar luas atau belum. Terkait dengan timnas Indonesia U23 yang tergeser dari pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 menjadi ke pot 2. Suka-suka lu AFC, suka-suka lu. Mari kita bahas, Boy. Hal ini dilansir dari Footy Rankings yang ungkapkan kalau misalnya AFC mengumumkan perubahan pada prinsip penempatan unggulan untuk semua kompetisi AFC tanpa akses ke peringkat dunia FIFA yang sesuai. Artinya penempatan pot kelompok usia ini itu nggak didasari sama ranking FIFA, oke? Untuk memastikan pendekatan yang lebih imbang dan adil, penempatan akan dihitung dari 3 edisi terbaru. Artinya Indonesia yang di gelaran terakhir Piala Asia U23 adalah semifinale, itu masih kalah dengan tim-tim lain yang berprestasi di 3 edisi terakhir. Contohnya di sini ada negara-negara kayak Jordania, Thailand, Vietnam, Tajikistan dan juga Uni Emirat Arab yang tadinya di pot 2 itu kegeser jadi pot 1.
Buat lu yang pada nanya nih nanti nih, emang kenapa bang kalau kita di pot 2 emang kenapa bang? Artinya Indonesia nanti berpotensi bisa ketemu tim-tim dari pot 1 atau pot unggulan. Dimana buat lo yang nggak tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di kualifikasi ini. Jadi nanti kalau kita masuk di satu grup, itu tuan rumahnya kita. Dan tiap tuan rumah itu nggak mungkin ketemu di satu grup. Ngerti yang gue maksud ya? Contohnya nih, di pot 1 itu ada Vietnam, ada Thailand, ada Qatar. Jadi kita nggak bakal tuh ketemu sama tim-tim yang jadi tuan rumah di grup ini. Potensi Indonesia akan segrupnya dari pot 1 itu cuma ada Uzbekistan, Jepang, Irak, Korea Selatan, dan juga Australia. Tentunya ini akan jadi cobaan berat ya di laga debutnya nanti Gerard Vandenberg bersama timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Dan dari 4 tim ini boy, nanti yang akan diambil itu cuma 11 juara grup dan juga 5 runner-up terbaik nih setahu gua. Dan drawing sendiri akan dilakukan di tanggal 29 Mei bulan ini boy. Sedangkan kualifikasinya akan berlangsung di bulan September. Emang bisa gitu ya AFC, bisa gitu ya. Suka banget ngomong peraturan ya. Kayak di negara mana itu yang susu ngubah peraturan tuh. So, bagaimana terkait dengan Indonesia yang harus tergeser ke pot 2 ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak loh pada follow sampai 10 selanjutnya. Bye. Ya, sepertinya AFC itu sangat sentimen sekali ya sama tim Indonesia. Ada apa ini AFC ini? Sebentar peraturan baru, sebentar peraturan baru. Ini udah bikin lagi aturan baru ini. Indonesia digeser lagi ke pot. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.